Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 9, apakah sudah menemukannya semuanya? Amin ya, masih belum pindah dari perjanjian baru Bapak Ibu ya. Dan saya rasa tidak akan pindah ya. Ya, mari sama-sama kita baca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu silakan membaca ayat yang ke-7, sedemikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Saya mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalau kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca, tetapi juga merenungkan sekaligus melakukan firman itu hari lepas hari. Bisa di next. Bapak Ibu, pasti kita tidak asing dengan salah satu tokoh dari film ini. Siapa namanya, Bapak Ibu? Tom Cruise ya. Itu kakak saya. Sylvie langsung batuk-batuk. Nah, Bapak Ibu, Tom Cruise ya. Tom Cruise sangat dikenal sekali dengan banyak sekali film yang diperankan, film yang sangat fenomenal, ada begitu banyak adegan yang rasanya tidak mungkin. Tetapi ujung-ujungnya toh pada akhirnya selesailah misinya. Mission Impossible, waduh banyak seriesnya ya, saya tidak terlalu mengikuti ya. Tapi banyak seriesnya, tapi terakhir ini seriesnya cukup lumayan menarik. Naik motor, waduh, melewati tebing dan yang lain-lain. Wah ini bukan spoiler ya. Tapi naik tebing dan yang lain-lain. Tapi pada akhirnya Mission Impossible itu selesai. Padahal artinya adalah misi yang mustahil. Misi yang mustahil, tetapi selesai juga. Bapak Ibu, hal ini sangat mungkin diperankan dengan berbagai macam, kalau misalkan di film tersebut diperankan oleh orang-orang yang handal. Gitu ya. Waduh, ada yang gundul itu, yang botak siapa namanya? Bukan Pak Carlos ya, bukan. Ada yang itu rajin IT, waduh pinter IT dan yang lain-lain. Ada yang satunya temennya, yang gondrong, yang memerankan berbagai peran, misi-misi yang lain-lain. Pemeran-pemeran yang sangat handal sekali. Tidak heran Bapak Ibu, dengan banyak pemeran yang sangat handal, Mission Impossible pasti bisa dilakukan. Sekalipun memang itu film. Mungkin di dunia nyata, waduh itu benar-benar mustahil mungkin ya. Tetapi kalau kita perhatikan dari berbagai series, Mission Impossible tidak pernah meleset satupun. Sekalipun pada ujungnya sebenarnya terakhir sebelum ini ada yang meninggal. Di film terakhir ditayangkan lagi yang meninggal hidup lagi ya. Tapi nggak tahu lah ya, semuanya tentang kisah film, tetapi misi ini tetap berhasil. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, sebenarnya kehidupan kita pun juga sebenarnya penuh dengan misi yang mustahil. Kita sebagai murid Kristus sebenarnya hampir mirip dengan misi impossible yang diperankan di film. Mengapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata begini, engkau sebagai muridku, engkau itu aku utus, bak seperti domba di tengah serigala. Bapak Ibu saya permisi tanya, domba itu bisa serang serigala enggak sih sebenarnya? Domba 20 mau nyerang serigala 5 tetap kalah itu domba. Betul atau betul? Apalagi kita yang dalam tanda kutip kita itu adalah seperti domba yang diutus tengah serigala. Dan Tuhan Yesus pernah bilang, kamu sebagai muridku aku utus ke dunia. Sekalipun dunia membenci kamu. Waduh Bapak Ibu, ini seperti Mission Impossible. Seperti halnya kita itu pertandingan RT ke-11 musuh Jerman. Kalah, enggak mungkin Bapak Ibu, enggak mungkin. Dan kita itu seperti dipanggil seperti ini Bapak Ibu. Kita itu diutus Tuhan seperti domba di tengah serigala.
Selanjutnya, selain perkataan Yesus, Paulus pernah bilang begini. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dia bilang begini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, kalau misalkan kita melawan orang yang kelihatan, itu cukup lumayan gampang. Betul? Gampang. Sekalipun mungkin kadangkala kita ya mungkin kalah ya wajar lah. Mungkin beda kekuatan, dia lebih kuat, saya lebih enggak kuat atau hal-hal yang lain. Tetapi musuh kita yang dikatakan Paulus adalah musuh kita itu melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat yang dalam tanda kutip notabene-nya tidak kelihatan. Bayangin Bapak Ibu, bukankah misi kita ini adalah misi yang impossible? Yang sebenarnya ini enggak mungkin, mau dilakukan pun enggak mungkin. Tetapi hal itulah yang diutus Kristus bagi kita. Bapak Ibu, gereja pada akhirnya kita itu dipanggil bukan untuk menghakimi dunia. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi dunia. Bukan pula dipanggil untuk menjadi sama dengan dunia. Melainkan gereja dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Gereja bukan untuk menghakimi dunia. Bukan, oh dunia ini jelek, dunia ini hancur. Dunia ini begini, begitu, dan begini, dan begitu. Enggak. Tetapi gereja justru dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Berat? Berat. Kenapa? Karena musuh kita banyak. Dunia membenci kita, kata Tuhan. Paulus bilang musuh kita adalah melawan penguasa-penguasa yang ada di angkasa, di udara. Melawan roh-roh jahat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Kisah para Rasul pasal yang pertama. Tuhan bilang bahwa kamu itu butuh yang namanya kuasa. Kamu butuh namanya kuasa. Mengapa? Karena lawanmu itu berat. Lawanmu berat. Kamu sebaik apapun, kalau misalkan orang membenci kamu, tetap loh perbuatan baik kita dipandang sebagai hal yang buruk. Contoh simpel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya teman dan teman itu menjengkelkan. Ya, kita enggak usah bilang di luar, kita bilang di gereja. Kalau Bapak Ibu punya salah satu kenalan yang sangat menjengkelkan sekali dan Bapak Ibu benci dengan orang itu. Tapi Bapak Ibu tetap terus kalau misalkan ada orangnya, siapa, iya selamat pagi dan yang lain-lain. Tapi suatu kali Bapak Ibu, suatu kali jemaat yang Bapak Ibu benci, teman yang Bapak Ibu benci itu dia bilang begini, aku akan melayani Tuhan lewat persembahan pujian. Tapi keadaannya pada waktu itu jemaat, teman Bapak Ibu itu sakit. Kalau sakit pasti enggak maksimal. Waduh nyanyi wes fales-fales, wes kadung nyanyi, suara tinggi jadinya melengking gitu, sakit telinga gitu, sakit telinga. Nah Bapak Ibu ada di posisi Bapak Ibu itu membenci dia. Dan dia sekarang persembahan pujian di depan ternyata jelek, wes sakit persembahan pujiannya jelek. Permisi saya tanya, Bapak Ibu akan berkata bagaimana? Wes loro, ora sadar. Betul atau betul? Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada di posisi orang yang mengasihi dia, Bapak Ibu akan bilang apa? Wah luar biasa ya orang ini, sekalipun sakit tetap ya melayani Tuhan ya. Betul? Bapak Ibu, kadangkala kita diperhadapkan di gereja saja, enggak usah keluar. Di gereja saja kita kadangkala diperhadapkan dengan berbagai macam respon orang. Kita membenci orang tersebut. Waduh kalau lihat orang tersebut, orang ini lagi. Tapi kalau misalkan kita mengasihi, wah sekalipun dia sakit, wah luar biasa ya kamu ya. Sekalipun sakit tetap melayani Tuhan ya. Itu masih di gereja, belum kalau di dunia Bapak Ibu. Di luar sana, saya pernah satu kali, saya sering kali cerita di tempat sini. Saya pernah satu kali itu jalan di pertigaan situ Bapak Ibu, di Pondok Chandra. Wah saya paling sering ya di ini ya cerita ini. Karena ini momen di mana saya dimarahin banyak orang. Momen di mana saya dimarahin banyak orang. Di situ itu kalau misalkan jalan sebenarnya kalau misalkan dari arah Rungkut kan harusnya putar balik tuh ya. Harus belok kiri, Giant, terus putar balik, terus belok kiri gitu. Nggak boleh langsung nembak lurus gitu. Tapi motor-motor kan sering suka lurus gitu Bapak Ibu ya. Sering luka lurus. Yang benar gimana? Yang benar kan putar balik. Nah sebagai orang Kristen yang baik, wah saya sebagai orang Kristen, saya itu pernah tegur, Pak jalannya sana, aku bilang gitu, Pak jalannya sana. Tapi respon orang gimana Bapak Ibu? Waduh saya malah justru kayak orang bersalah Bapak Ibu. Dimarahin, waduh.
Wah luar biasa. Pada akhirnya saya udah berlagak sok nggak tahu aja lah. Kadang gitu. Tapi pernah satu kali Bapak Ibu saya pas sakit gigi naik mobil waktu itu. Sakit gigi beli obat gigi. Wah biasa kalau misalkan udah sakit gigi itu bawaannya pengen marah-marah betul ya. Di situ tuh banyak nyobrang, ngangeng. Saya beltin gitu. Wah orang malah justru tambah marah. Wah tak pikiran saya, biarin saya puas. Saya puas. Nah Bapak Ibu kadangkala kita diperhadapkan ada begitu banyak hal yang benar. Tetapi orang banyak sekali membenci kita. Itu belum berbicara Injil Bapak Ibu. Itu belum berbicara Injil. Kita berbicara perbuatan baik dan perbuatan benar. Belum lagi kalau berbicara dengan Injil. Seringkali kita diperhadapkan dengan serigala-serigala buas yang siap menerkam kita. Percaya atau tidak percaya ada begitu banyak misionaris-misionaris di luar sana. Di luar sana banyak yang dibenci. Banyak yang dihina. Dan tidak heran ada banyak yang dibunuh. Itulah sebabnya itu musuh kita. Tetapi apakah kita menghakimi dunia? Enggak. Apakah kita malah menjauhi dunia? Enggak. Tetapi kita justru dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi di tengah dunia. Saya sangat senang sekali dengan satu tulisan. Ada satu buku, saya punya satu buku dari almarhum Bigman Sirait. Dia bilang begini, gereja memang betul di bumi. Tapi gereja tidak harus duniawi. Gereja betul hidup di dunia, tetapi gereja tidak harus duniawi. Apa solusinya? Bigman Sirait bilang, gereja harus membumi. Gereja memang betul di bumi, tapi enggak harus duniawi. Bigman Sirait almarhum dia bilang, gereja itu harus membumi. Kita menawarkan hal-hal yang kita pandang itu baik. Injil itu kita tawarkan ke dunia sehingga kita bisa menjadi saksi bagi dunia. Dan itulah tugas kita Bapak Ibu. Dan itulah yang kita renungkan hari ini. Di mana Kristus sebelum dia naik ke surga, dia sudah menitipkan pesan paling terakhir. Pada waktu dia mau naik ke surga, dia bilang, kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, terus Yudea, Samarinda, Samaria, lalu ke ujung bumi ya, masih belum tidur, baik. Ya, Bapak Ibu, terus di sini kita coba memperhatikan, kita memang dipanggil untuk itu, tetapi kadangkala kita juga berpikir, waduh rasanya berat. Rasanya misi itu tampaknya sangat berat. Memang ada beberapa penghambat. Di dalam teks kita coba perhatikan ada dua penghambat Bapak Ibu. Ada dua penghambat. Penghambat mengapa sih kita tidak bisa menjadi saksi keluar. Kita tidak mau berani keluar untuk kita itu bermisi. Kita tidak bisa berani keluar untuk kita itu bisa ber-PI. Ada dua. Yang pertama adalah sehubungan dengan teologi yang keliru. Bapak Ibu kalau misalkan kita perhatikan dalam kisah para rasul pasal yang pertama tadi. Itu orang-orang Yahudi, terkhusus para murid, itu menganggap bahwa nanti pemulihan kerajaan Israel itu pemulihan secara politis. Pemulihan secara politis. Pemulihan di mana kerajaannya itu akan mencapai keemasannya kembali seperti kerajaan Daud pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, kerajaan Yahudi itu sekarang banyak dijajah pada waktu itu. Pada waktu itu dijajah. Pada waktu itu menjadi komplotan ini dan ini dikuasai oleh beberapa hal gitu. Dan pada akhirnya mereka itu merasa tersiksa. Terus mereka itu mandang, wah nanti itu pasti akan ada Mesias yang akan datang, yang akan memulihkan kerajaan lagi. Seperti masa kejayaan di mana kerajaan Daud. Nah inilah yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi dan inilah yang dinantikan oleh para orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka itu bilang, wah ini Yesus ini pernah bicara tentang Roh Kudus nih. Oh Yesus ini adalah orang yang pembuat mukjizat nih. Oh Yesus ini bisa memberikan makanan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ini. Memberikan makanan 4.000 orang dengan beberapa makanan, beberapa ikan dan beberapa roti. Yesus pernah memberikan mukjizat. Yesus pernah tidak punya uang, suruh mancing. Pada waktu mancing tangkapan pertama kamu akan mendapatkan uang. Waduh ini bisa nih kalau misalkan masa kejayaan Israel balik daripada Yesus. Mereka menganggap hal itu. Dan pada akhirnya sebelum dia naik tanya, Yesus kapan kamu memulihkan kerajaan Israel ini? Kapan? Inilah konsep teologi yang keliru. Ternyata Bapak Ibu, Yesus pada waktu Yesus datang sebenarnya bukan cuma Israel. Tetapi kerajaan yang dipulihkan Kristus itu secara global. Secara menyeluruh. Bukan hanya Israel. Israel memang titik sentral di mana Yesus hadir. Tetapi kerajaan pemulihan itu secara sentral dan secara global.
bukan hanya Israel. Konsep teologi yang keliru kedua adalah kenapa misi itu tidak bisa tersebar luas. Ini bagi gereja, bagi gereja. Kadang-kala kita sering mendengar pengkhotbah bilang begini, oh kalau kamu mau bermisi seperti di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sering kali kita mendengar bahwa keluarga dulu. Setelah itu di saudara-saudaramu. Setelah saudara-saudaramu, orang sekelilingmu. Sampai nanti kamu ke ujung bumi. Sering kali kita mendengar demikian bukan? Sekarang pertanyaannya begini, lah kalau keluarga kita nggak dimenangkan, kapan kita mau keluar? Kalau kita perhatikan dari segi teologi, sebenarnya Yesus saja loh, keluarganya apa percaya sama Yesus? Permisi saya tanya. Kalau kita menafsirkan hal ini, wah keluarga dulu. Tapi tidak salah ya kalau misalkan kita mau tafsirkan hal itu tafsiran. Tetapi kalau misalkan ini menjadi patokan kita untuk kita tidak mau keluar, gereja tidak mau keluar, ini akan salah besar. Karena Yesus pun, keluarganya itu tidak percaya sama Yesus loh. Keluarganya percaya sama Yesus pada waktu kapan? Pada waktu kebangkitan, Bapak Ibu. Yakobus dalam kisah 1 Korintus pasal yang ke-15 kalau saya tidak salah. Yakobus baru percaya Yesus itu pada waktu Yesus itu bangkit. Lah pada waktu Yesus hidup apa percaya? Enggak. Dalam Markus pasal yang ke-5 kalau saya tidak salah 5 atau 6, malah Yesus itu dibilang, salah satunya Yakobus bilang begini, orang gila ini. Betul atau betul? Maria pun akan menyeret Yesus karena pada waktu itu di Nazaret Yesus khotbah. Yesus khotbah kepada banyak orang, memberikan mukjizat ini itu khotbah. Ujung-ujungnya bilang, orang gila ini. Ini kan orang anak tukang kayu ini. Orang gila ini. Nggak ada yang percaya Bapak Ibu. Lah kalau kita memandang bahwa teologi kita seperti itu, gak heran kita gak akan keluar. Gak heran. Yesus saja pada waktu masa pelayanannya, keluarganya tidak ada yang percaya kok sama Yesus. Tapi Yesus tetap keluar. Tetap mengabarkan Injil. Tetap dia menyatakan bahwa Injil damai sejahtera. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah yang dinyatakan Kristus. Keluarganya percaya? Belum. Bapak Ibu mari, inilah kesalahan-kesalahan di mana gereja tidak mau keluar. Mari kita berkaca dalam gereja kita. Yang kedua adalah fokus yang keliru. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pertanyaan daripada murid. Itu dia bertanya, maukah engkau? Ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 coba kita perhatikan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini seolah-olah menyatakan begini. Kamu mau enggak sih? Gitu. Kamu mau enggak sih? Seolah-olah ketika kita baca hal ini, kamu mau enggak sih sebenarnya memulihkan? Tapi ternyata pertanyaan ini sebenarnya tertuju begini. Tuhan, mau enggak sih hari ini kamu memulihkan kerajaan bagi Israel? Menuntut masalah waktu. Murid-murid itu bukan tanya, kamu mau enggak sih Tuhan? Enggak kayak gitu. Tapi Tuhan, dia itu percaya Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti mampu. Tetapi yang dia tuntut adalah, bisa enggak hari ini kau pulihkan kerajaan Israel? Itulah sebabnya dalam ayat 7b, Tuhan itu bilang begini, bukan aku, tetapi Bapa yang akan menentukannya. Coba kita baca ya, daripada saya salah ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan demikian, pertanyaan ini itu sebenarnya ditujukan pada waktu, bukan tentang mau atau tidak mau. Waktu, itulah sebabnya Yesus bilang, kamu tuh tidak perlu tahu. Masa dan waktu itu Bapa yang menentukan. Sehingga fokusnya murid-murid itu sebenarnya fokusnya itu fokus yang salah. Oh ini hari ini nih mau dipulihkan nih sebelum Yesus naik nih. Setelah Yesus naik kita tidak bisa ketemu lagi nih gitu kan. Dan yang lain-lain dan ini dan itu dan itu. Dan pada akhirnya murid tanya, sehari ini Tuhan. Dan Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapa. Bapak Ibu, bukankah fokus yang keliru itu kadangkala juga terjadi di dalam gereja? Fokus yang keliru itu kadangkala terjadi
bahwa kita itu sering kali, gereja itu sering kali berbicara tentang misi, mengurus apa yang Allah kerjakan. Berapa jumlah petobatmu? Emang kamu kerja 5 tahun sudah ada yang bertobat? Karena pekerjaan misi, beberapa waktu lalu kami ada konsolidasi misi bersama dengan Pak Vincent berangkat ke Banjarmasin. Ada yang cerita begini, saya itu ya 10 tahun itu belum ada yang percaya dengan Injil. Wow, 10 tahun bayangin Bapak Ibu. Makanya tidak heran kadang-kala gereja itu tanya, kalau misalkan ndak ono petobat, ya wes ndak usah lah misi-misian. Bapak Ibu, saya pastikan bahwa ketika kita berpikir hal demikian, kita itu ada dalam fokus yang keliru. Karena yang menentukan pertobatan itu sebenarnya bukan manusia. Yang menentukan pertobatan itu siapa? Allah sendiri. Kadang-kala juga gereja terlalu berpikir begini, waduh, nanti kalau misalkan kita misi, yuk kita cari jemaat baru, kita cari ini, cari itu. Supaya apa? Supaya persembahan yang masuk itu juga banyak. Bapak Ibu, saya itu sering kali ngobrol beberapa diskusi dengan beberapa jemaat, beberapa orang. Dan saya tergelitik dengan satu kalimat gini. Sekarang itu beberapa gereja, ini fenomena yang terjadi. Sebenarnya itu tidak mencari domba yang hilang. Khususnya di gereja kota. Tidak mencari domba yang hilang. Yang dicari apa? Domba yang bingung. Domba yang bingung. Bingung kenapa? Bingung di gereja sana kok nyanyinya cuman gini. Bingung di sana kok nggak ada ini. Bingung yang di sana kok nggak ada. Loh di sini kok ada. Ya wes yuk kita bikin entertain, bikin ini, bikin itu. Ayo masuk gereja. Ayo masuk gereja. Ayo masuk gereja. Wah Ibu, sekarang banyak gereja fokusnya salah. Fokusnya bukan mencari domba yang hilang, tetapi mencari domba yang bingung. Bingung cari tempat ibadah yang nyaman. Bingung cari tempat ibadah yang ini. Bingung cari tempat ibadah yang ini. Wah Ibu, kadangkala gereja itu sekarang banyak orang menganggapnya seperti bioskop. Bapak Ibu, kalau misalkan di bioskop filmnya bagus kayak Mission Impossible, waduh. Fast and Furious, waduh. Yang pemerannya Vin Diesel, wah itu penuh. Betul? Penuh. Saya pernah nonton Fast and Furious waktu itu 9. Waduh, saya udah booking dari pagi. Tempat duduk saya di depan. Wah paling sakit doang gini Bapak Ibu. Sakit duduk gini. Penuh. Bioskop itu kalau filmnya bagus, wah penuh. Tapi sadar atau enggak, sebenarnya gereja-gereja itu juga demikian. Gereja kalau pengkhotbahnya bagus, wah. Bisa dipastikan? Penuh. Tapi kalau gerejanya hamba Tuhan dalam, waleh kafian meneh. Waleh padaya meneh. Bapak Ibu, jangan salah fokus Bapak Ibu. Itulah sebabnya kadangkala kita itu berpikir bahwa, aduh, gimana ya cara bisa kita itu bisa sama-sama bertumbuh sekalipun memang kadangkala kita itu berjuang. Kami tetap terus berjuang untuk kita coba terus mengupayakan merealisasikan rencana agung Tuhan. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Mari kita perjuangkan bareng-bareng. Seberapapun yang hadir, kita punya satu moto kesetiaan. Amin. Yuk kita setia. Yuk kita terus beribadah. Yuk kita terus bertumbuh. Jangan sampai datang ke gereja waktu perjamuan kudus. Lah perjamuan kudus kemana? Ya enggak ada. Kenapa kok perjamuan kudus? Ya karena berkatnya banyak. Datang ke gereja kenapa? Karena dari ini ada perjamuan kasih. Waduh, kalau enggak ada perjamuan kasih, ya enggak datang. Waduh Bapak Ibu, jangan sampai salah fokus. Jangan kayak bioskop Bapak Ibu, jangan. Mari sama-sama kita menyatakan hal ini. Bapak Ibu, gereja sudah banyak salah arah. Mari kita coba berbenah di gereja kita. Jangan-jangan kita susah penjangkauan karena kita mengalami dua ini. Teologi yang keliru dan kita fokusnya keliru. Yang sebenarnya Tuhan yang menyatakan hal itu. Tuhan mengundang kita. Bukan kita yang mengundang, Tuhan hadir. Makanya di ibadah saya pernah tekankan. Jangan bilang, mari Tuhan hadirlah di tempat ini. Enggak, Tuhan sudah hadir. Ngapain suruh hadir lagi? Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan hadir di tempat ini. Kita datang, kita diundang untuk kita bersama beribadah. Yuk kita beribadah.
Setelah ini saya siap-siap berdoa. Enggak tahu kalau sandal masuk ke saya. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita coba belajar akan hal ini. Kisah Para Rasul pasal 6, sebelum dia naik, Tuhan Yesus pernah bilang, kamu teruslah bersaksi. Bersaksi itu seperti berbagi pengalaman bersama dengan Tuhan. Berbagi transformasi diri, bukan kristenisasi. Berbagi transformasi diri. Mungkin kita akan berbagi begini loh Bapak Ibu. Kita yang dulunya itu pecundang, yang kita bagikan itu bukan pecundangnya. Tetapi kita itu sebagai pemenangnya di dalam Kristus. Kita yang dulunya itu sering ngomong kotor, waduh kebun binatang itu banyak. Sekarang kita itu bilang, halo, salam, Tuhan memberkati ya. Hal-hal itulah yang transformasi itulah yang kita bagi. Ya mungkin kita dulunya ketika kita susah mengasihi orang, sering membenci orang, ketika ada kita kesenggol orang, kita sering marah. Kita sekarang mengasihi dia. Kita berbagi transformasi diri Bapak Ibu. Kita yang dulunya cerewet, ya enggak apa-apa cerewet, tapi cerewet di dalam Kristus. Ya karena itu kan ya mau gimana, saya cerewet juga enggak bisa ditolak kan. Ngomong kalau saya enggak diberhentikan, wah enggak berhenti-berhenti saya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita tetap terus berbagi transformasi diri, tapi bukan kristenisasi. Di tempat kerja kita nyatakan Kristus hadir. Kita nyatakan berbagi tentang apa yang kita nyatakan di dalam Kristus. Kita hadirkan di situ sehingga orang merasakan, wah orang Kristen ini ya baik-baik. Jangan sampai ketika kita menyatakan kehidupan kita, terus kita dibilang, orang Kristen, orang itu podo ae. Jangan. Tapi kita berbagi transformasi diri. Dan itulah yang Tuhan nyatakan dan Tuhan tekankan bagi kita. Nanti Bapak Ibu, ketika kita tahu dan kita bersaksi akan hal itu, hasilnya itu akan bertahap loh. Hasilnya akan bertahap. Di dalam Kisah Para Rasul, hasilnya itu Tuhan nyatakan. Coba kita lihat bersama-sama. Hasilnya itu Tuhan nyatakan. Ketika Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Tuhan itu genapkan loh, terus genapkan terus. Coba kita perhatikan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, selanjutnya sampai seterusnya, di situ Tuhan genapkan begini. Ada beribu-ribu orang bertobat. Betul? Ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, ada puluhan ribu, bukan puluhan, ada ribuan orang bertobat. Orang mana itu? Orang Yahudi. Setelah begitu banyak bertobat, pemimpin-pemimpin Yahudi itu geram. Coba perhatikan ya. Pemimpin-pemimpin Yahudi geram. Dan dia bilang, wah ini harus ditumpas habis nih. Ini harus ditumpas habis nih. Dan di Kisah Para Rasul selanjutnya, kalau saya tidak salah pasal yang ke-7 atau pasal yang ke-6, di situ ada kisah namanya Stefanus yang dirajam oleh batu. Pada waktu dirajam oleh batu, setelah itu terus berlanjut, kekristenan itu langsung menyebar. Coba perhatikan, kekristenan menyebar. Di mana aja? Termasuk di Yudea. Dari Yerusalem langsung masuk ke Yudea nih, nyebar langsung ke Yudea. Setelah dari Yudea, pasal yang selanjutnya, Filipus. Filipus itu udah pergi kemana? Samaria. Bertahap digenapkan Bapak Ibu. Samaria. Pada waktu itu Filipus pergi ke Samaria dan banyak orang yang bertobat juga. Setelah pergi ke Samaria, Kisah Para Rasul pasal yang 11 sampai ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan Injil tersebar ke perantauan menjadi dan banyak orang menjadi pengkabar Injil yang efektif. Setelah itu, tadi kan sudah 3 nih. Setelah itu, ternyata dalam akhir-akhir pasal Kisah Para Rasul, di situ dinyatakan bahwa Injil itu tersebar ke ujung bumi. Lewat siapa? Lewat Paulus. Saya ingin menjelaskan hal ini sedikit. Bahwa pada waktu itu, Roma itu menguasai hampir seluruh bumi. Dipimpin oleh namanya Kaisar Alexander the Great, Kaisar Alexander Agung. Dia itu cukup muda, dia itu sekali datang ke salah satu tempat pasti dapat itu tempat itu. Pasti dapat itu tempat. Hampir seluruh bumi itu dijajah, dikuasai oleh Roma. Sehingga
tafsiran pada waktu itu, Kisah Para Rasul ini kan ditulis bagi orang Yunani yang notabene masih Romawi, masih memimpin. Sehingga banyak orang bilang begini, ujung bumi itu adalah sampai ke pusat kota Roma. Karena kenapa? Karena Roma itu menguasai seluruh bumi. Hampir seluruh bumi dikuasai oleh Roma. Sehingga ujung bumi ini dikatakan banyak orang, dan saya sangat sepakat bahwa bisa jadi ini benar-benar Roma. Sekalipun kalau misalkan kita cari ujung bumi ya nggak tahu ya, ujung bumi ya di sini ya. Lurus terus ya ujungnya ya tetap di sini gitu kan. Karena kan katanya kan bumi itu bulat ya, bumi itu bulat dan yang lain-lain. Tetapi pada waktu itu karena teks ini adalah Yunani sehingga ujung bumi itu adalah Roma. Nah, pada waktu itu Paulus mengalami hal ini. Waktu itu Paulus di pasal 21, Paulus itu ditangkap di Yerusalem. Tapi terus berlanjut ke beberapa pasal, di pasal yang ke-28, ternyata Paulus itu dibawa ke pusat kota Roma untuk diadili dan dihukum. Dan di sana Paulus apakah cuma diem saja? Enggak, tapi Paulus memberitakan Injil di sana. Sehingga Bapak Ibu bertahap demi tahap, demi tahap, demi tahap, semua kegenapan yang Tuhan nyatakan ini itu sudah digenapi. Digenapi. Tapi pada akhirnya apakah kita itu sekarang berhenti untuk tidak memberitakan Injil? Tidak. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu mengalami kejadian seperti ini? Oh, kita berbuat baik dalam pekerjaan. Wah, baik, jujur, ini itu. Terus Bapak Ibu itu merasa, wah, kok yang Kalimantan kenal sama saya? Kenapa? Oh, dipromosi ini sama si A. Oh, dipromosi ini sama si B. Katanya Bapak itu orang yang baik. Bapak orang Kristen. Bapak orang yang jujur. Bapak rendah hati. Pernah enggak Bapak Ibu kayak gitu? Dikenalin. Oh, Bapak kok tiba-tiba kenal saya? Oh, saya dikenalin sama si Pak Carlos. Pak Castro ya. Pak Carlos. Oh, katanya ini tuh baik. Suruh saya ketemu dengan Bapak dan ini dan itu. Bapak Ibu kadangkala hal itu tuh terjadi ketika kita berbuat baik. Mengabarkan Injil. Mencerminkan Injil. Orang melihat. Dan itu bisa tersebar bagi orang lain. Sehingga orang itu pasti kenal. Oh, Pak Iwan. Sampai NTB pun terkenal Bapak Ibu. Betul ya Pak Iwan ya? Sampai Kalimantan, Banjarmasin pun namanya Pak Asong dikenal. Namanya Pak Castro sampai Jakarta pun dikenal. Namanya Bu Weni sampai Bangka pun dikenal. Bukan karena tanah kelahirannya, tapi karena ya dikenal. Karena kenapa? Karena mencerminkan Injil itu. Karena kebaikan yang kita bagikan itu. Sehingga orang menyebarkan bahwa ini loh orang baik. Ini loh orang baik. Itu loh orang baik. Ini loh orang baik. Ini orang Kristen. Dan itulah kesempatan kita untuk kita bisa bertahap mengabarkan kebenaran. Amin. Saya yakin Bapak Ibu pernah di posisi yang demikian. Dan mari kita terus menerus melakukan hal ini. Mungkin bagi kita, waduh musuh kita banyak. Dunia membenci kita. Benar. Tetapi Bapak Ibu ternyata ayat tadi dia bilang Tuhan itu pasti memperlengkapi. Tuhan bilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Yang Tuhan bilang bukan kamu akan menerima kekayaan, langsung kamu bermisi. No. Kamu akan menerima uang, baru kamu akan bermisi. No. Tapi yang Tuhan bilang, kamu menerima kuasa. Apakah mereka punya uang? Saya kok yakin mereka itu enggak kaya-kaya banget ya. Karena mereka itu makan berbagi Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul mereka itu berbagi. Yang kaya jual harta miliknya berbagi bersama-sama. Yang ini berbagi bersama-sama. Bahkan ini dan itu mereka tidak kaya tetapi mereka memiliki kuasa. Bapak Ibu pertanyaannya adalah sudahkah kita memiliki kuasa? Apa yang Kristus nyatakan bagi para murid dan kita menerimanya. Sehingga kita nyatakan, kita mencerminkan Injil Yesus Kristus itu. Bapak Ibu mencerminkan Injil itu tidak kalah penting dengan menceritakan Injil. Injil yang dibagi seharusnya lebih dulu dialami dan dihidupi. Kita mencerminkan Injil, menghadirkan Kristus yang tidak terlihat bagi mereka yang belum melihat. Kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang di dunia, menghadirkan Kristus yang tidak terlihat di dunia untuk menjadi terlihat lewat perkataan, lewat kasih, dan lewat perbuatan. Bapak Ibu, saya sangat suka sekali dengan salah satu tulisan dari salah satu orang yang bernama David da Silva. Ini pernah saya bagikan
dulu sekali. Saya pernah bagikan hal ini. Saya sangat suka dia bilang begini. Setidaknya kita itu harus memikirkan satu hal. Tentang identitas dan aktivitas. Pada beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu kalau saya tidak salah ingat, saya baca artikel ini. Dia teolog dari Amerika, dia bilang. Pada masa perkembangannya, kekristenan itu dianggap sebagai virus. Ini pada waktu pandemi dia menulis hal ini, pernah saya bagikan dan saya ingin membagikan lagi. Pada masa waktu itu, perkembangan kekristenan itu dianggap sebagai virus. Dan hari ini banyak virus-virus ya, virus Singapura, virus apa Pak? Virus cinta, waduh, itu yang susah itu. Virus-virus ini, virus itu yang bisa nular banyak hal, banyak sekali sekalipun pandemi sudah mulai berakhir dan ini. Tapi bukankah ada begitu banyak virus yang menyebar? Dan David da Silva bilang begini, pada masa perkembangannya kekristenan itu dianggap sebagai virus. Hal ini diperkuat dari beberapa tulisan para pemimpin Romawi abad kedua. Salah satunya adalah namanya Tacitus dan Pliny the Younger, Pliny Muda. Dia itu menganggap bahwa kekristenan itu sebagai virus. Dan dia tulis di dalam satu buku. Bukunya itu buat saya nangis kalau baca. Karena saya tidak bisa menerjemahkannya. Nah Bapak Ibu, mereka itu sepakat Bapak Ibu. Mereka sepakat bahwa virus kekristenan itu dimulai dari Yerusalem. Siapa penyebab virusnya? Penyebab virusnya adalah Yesus. Mereka pengen menumpas habis. Banyak pemimpin-pemimpin pada waktu pengen menumpas habis Yesus itu. Tetapi kenyataannya virus itu tidak bisa berhenti. Dan sampai sekarang kenyataan yang sesungguhnya kita terjangkit oleh virus itu. Virus kekristenan. Virus itu masih ada, bahkan menyebar terus. Dan dalam tulisan David da Silva dia bilang begini. Di tengah banyaknya virus saat ini, entah itu virus Singapura, entah itu virus cinta kata Pak Asyong, entah itu virus apapun, kita itu harusnya menyadari panggilan kita dalam tanda kutip sebagai virus. Bedanya apa? Kalau virus itu menyebarkan ketakutan, menyebarkan kekhawatiran, menyebarkan kematian, menyebarkan kita cemas. Tapi kalau kekristenan, kita itu menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kasih. Menyebarkan perbuatan baik. Menyebarkan apa lagi? Kedamaian. Sukacita. Dan yang lain-lain. Bapak Ibu, setidaknya harusnya kita itu menyadari panggilan kita. Yang dalam tanda kutip, menurut tulisan David da Silva, sebagai virus. Yang mampu menyebarkan perbuatan baik. Sehingga Kristus yang tidak terlihat, menjadi terlihat. Karena Anda dan saya. Yang sudah dihidupkan Injil, seharusnya menghidupi Injil dan memberitakan Injil. Masih takut dengan dunia Bapak Ibu? Kalau masih takut, yuk kita berdoa minta kuasa. Kita nyatakan, Tuhan, aku pengen jadi alat kemuliaan nama-Mu di tengah dunia ini. Tengah dunia kerja, bagi engkau yang studi, di studimu. Bagi engkau yang melayani di gereja, di gerejamu. Bagi engkau yang di kantormu. Mintalah kuasa, sehingga Injil yang engkau terima itu engkau bagikan dan dirasakan oleh orang sekelilingmu. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan dan mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, di momen kenaikan Yesus Kristus ini kami mohon kiranya Engkau memberikan kuasa bagi kami untuk kami boleh terus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Untuk kami boleh terus memberitakan terang kasih Tuhan di tengah dunia ini. Sekalipun ada banyak pergumulan gereja kami, baik itu soal dana, baik itu tentang tenaga, baik itu hal-hal yang lainnya. Tapi kami mohon ya Tuhan,
Kiranya Tuhan memakai kami untuk kami terus memberitakan tentang siapa Tuhan di balik semua ini. Berkati jemaat-Mu yang hadir dan mendengarkan hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang besar terus beserta dengan kami. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.